Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Raihanur Royan, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga, akan membacakan sebuah kitab yang berjudul Bidayatul Hidayah. Sebuah kitab yang sangat monumental karangan Imam Ghazali. Saya membacakan kitab ini sebagai pemenuhan tugas UAS mata kuliah Qiraah yang diampu oleh yang terhormat Bapak Nasiruddin. Kali ini saya akan membacakan pada halaman 63 hingga 65. Baik, teman-teman, jika ingin mengetahui isinya silahkan perhatikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Fafadha an arba'in an tanzura biha ila ghairi mahramin au ila suratin malihatin wala bisyahwati nafsin au tanzura biha ila muslimin bi'ainil ihtiqari au tatlu'a biha ala aibi muslimin. Maka jagalah matamu dari 4 perkara. Yang pertama, jagalah dari melihat orang lain yang bukan muhrimnya atau melihat gambar dari wajah rupawan atau cantik. Yang kedua, jangan melihat dengan pandangan penuh syahwat. Dan tidaklah berdosa bila terlanjur melihat yang bukan muhrimnya secara tidak sengaja. Itu pun pada penglihatan yang pertama. Tetapi bila diulang untuk melihat kedua kalinya, maka itu sudah haram hukumnya. Kemudian yang ketiga, jagalah dari melihat kepada sesama muslim dengan pandangan meremehkan. Dan yang keempat, jagalah dari melihat kekurangan atau keburukan orang muslim. Wa ammal udhunu fahfadha an tushghiya biha ilal bid'ati awil ghibati awil fahshi awil khawdi fil batili au dzikri masawi'in nasi fa innama khuliqat laka litasma'a biha kalamallahi ta'ala wa sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa hikmata awliyaihi wa tatawassala bistifadatil ilmi biha ilal mulkil muqimi wan na'imi ad-daimi fi jiwari rabbil alamina. Adapun telinga, maka jagalah dari mendengarkan hal-hal yang sifatnya bid'ah, seperti nyanyian-nyanyian yang tidak jelas manfaatnya, dan mendengarkan musik yang diharamkan secara syar'i. Karena itu, semua adalah hal yang tidak ada faedahnya dan bisa melalaikan jauh dari ingat kepada Allah. Atau dari mendengarkan gunjingan, atau cerita-cerita jorok, atau mendengarkan orang yang membahas tentang perkara batil, atau dari mendengarkan cerita keburukan-keburukan orang lain. Karena telinga itu diciptakan agar digunakan sebagai mendengar kalam-kalam Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah, dan mendengarkan hikmah dari fatwa-fatwa para penolong agama Allah, atau dalam kata lain di sini waliullah. Dan agar kamu menggunakan telinga digunakan untuk mendengarkan ilmu-ilmu hingga kamu bisa mencapai dan mendapatkan kedudukan yang luhur serta kenikmatan-kenikmatan yang abadi di sisi Tuhan semesta alam, yaitu maksudnya adalah surga Allah. Fa idza asghaita biha ila syai'in minal makarihi shara ma kana laka 'alaika wa anqalaba ma kana sababa fauzika sababa halakika wa hadza ghayatul khusrani. Dan ketika telingamu digunakan untuk mendengarkan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah dan para Rasulnya, maka sesuatu yang
seharusnya bermanfaat untukmu malah berubah menjadi madorot bagimu. Dan telinga yang seharusnya menjadi sebab keberuntunganmu berbalik menjadi perkara yang menyebabkan kerusakan bagi dirimu. Dan ini adalah kerugian yang amat sangat. Wala tadunnu annal itsma yahtassu bihi alqailu dunal mustami'i fa fil khabari innal mustami'a syarikul qaili wa huwa ahadul muhtabaini. Dan jangan kamu sangka kalau ucapan dosa itu hanya yang ngomong saja yang dapat dosanya, tetapi yang ikut mendengarkan itu juga mendapatkan dosanya. Karena dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang yang mendengarkan itu sama dosanya dengan orang yang berbicara jelek atau menggunjing. Dan dia itu adalah salah satu dari dua orang yang sedang menggunjing. Wa ammal lisanu fa innama khuliqa laka lituktsiru bihi dzikrallahi ta'ala wa tilawata kitabihi wa tursyida bihi khalqallahi ta'ala ila tariqihi wa tudhiru bihi ma fi dhamirika min hajati dinika wa dunyaka. Adapun lisan sesungguhnya diciptakan untuk supaya seorang itu banyak berzikir kepada Allah dan memperbanyak membaca Al-Quran atau sholawat atau dan lainnya, dan agar bisa memberi petunjuk kepada makhluk selainnya dengan lisan, dan juga agar kamu bisa mengatakan dan menjelaskan terhadap kebutuhanmu tentang kepentingan agama dan dunia. Fa idza sta'maltahu fi ghairi ma khuliqa lahu faqad kafarta ni'matallahi ta'ala fihi wa huwa akhlabu a'dha'ika 'alaika wa 'ala sa'iril khalqi wa la yakubbu an-nasa fin nari 'ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Dan ketika kamu gunakan lisanmu tidak pada tempatnya, yakni untuk apa lisan diciptakan, maka benar-benar kamu telah kufur terhadap nikmat Allah yang berupa lisan ini. Dan lisan ini adalah anggota yang paling berperan bagimu untuk mengalahkan musuh-musuhmu. Dan tidaklah banyak manusia yang terjungkal ke dalam neraka dengan hidung-hidung mereka, kecuali semua karena akibat ucapan lisan-lisan mereka, yakni dengan mengucapkan hal-hal yang haram secara syar'i, yaitu seperti berbohong, ghibah, adu domba, dan lain-lain. Fastadhir alaihi bi ghayati quwwatika hatta la yakubbaka fi qa'ri jahannama. Fa fil khabari innar rajula la yatakallamu bil kalimati liyudhika biha ashabahu fayahwi biha fi qa'ri jahannama sab'ina kharifan. Maka dari itu berusahalah dan mohonlah pertolongan untuk mulutmu dengan semaksimal mungkin, agar mulutmu ini tidak akan menghantarkan kita terjungkal di jurang neraka jahanam. Dan juga disebutkan dalam sebuah hadis yang artinya, sesungguhnya seseorang yang berbicara dengan sebuah kalimat yang tujuannya agar rekan-rekannya tertawa terbahak-bahak, yang dimaksud di sini adalah kata-kata yang mengandung hinaan pada sesama muslim yang lain, hingga mereka menertawakannya, bukan kata gurauan yang diperbolehkan, maka dia akan dilemparkan ke jurang neraka jahanam dengan diulang 70 kali lemparan. Waruya annahu qutila syahidun fil ma'rakati ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Faqala qailun
hani'an lahu bil jannati. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, wa ma yudrika la'allahu kana yatakallamu fima la ya'nihi wa yabkhalu bima la yughnihi. Dan diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa ada seseorang yang terbunuh di dalam peperangan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang syahid. Lalu ada seseorang yang berkata, dia pasti akan masuk surga dengan mudah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, belum tentu, karena siapa tahu dia sering berbicara hal-hal yang tak ada gunanya sama sekali, atau kadang dia pelit dengan hal-hal yang tidak begitu diperlukan olehnya, yakni saat keadaan dia sangat suka dipuji, baik itu dipuji pangkat atau harta atau tampan dan lain-lain. Fahfid lisanaka min samaniyatin. Al-awwalu al-kadhibu. Fahfid minhu lisanaka fil jiddi wal hazli wala tu'awwid lisanaka al-kadhiba hazlan fayatada'a ilal jiddi wal kadhibu min ummahatil kabairi. Maka jagalah mulutmu dari 8 perkara. Yang pertama, dari berbohong. Maka jagalah mulutmu dari berbohong, baik dalam hal yang sungguh-sungguh atau serius, atau hal yang tidak serius, yaitu maksudnya adalah gurauan. Dan janganlah kamu biasakan mulutmu berbohong dalam hal-hal yang tidak serius, karena ini akan menarikmu untuk berbuat kebohongan dalam hal yang sungguh-sungguh atau serius. Dan berbohong adalah termasuk suatu pokok dari dosa-dosa besar. Tsumma innaka idza urifta bidzalika saqatat adalatuka wa saqatu fi qaulika wa tasdarika illa ain wa tahtaqiruka. Kemudian apabila kamu memberitahu tentang kebohonganmu terhadap orang lain, maka hilanglah harga dirimu dan hilang pula kepercayaan orang lain pada ucapanmu. Dan bila kamu menjadi saksi, maka kesaksianmu tidak diterima. Dan semua mata akan memandang remeh padamu serta menghinakanmu dengan dicap sebagai pembohong. Wa idza aradta an ta'rifa qubhal kadhibi min nafsika fangdur ila kadhibi ghairika wa ila nafrati nafsika anhu wastihqarika li sahibihi wastiqbahika lahu. Dan bila kamu ingin tahu tentang buruknya berbohong, seandainya itu ada dalam dirimu, maka lihatlah kebohongan yang ada pada orang lain, dan lihatlah betapa kamu akan lari menjauh dari si pembohong tersebut, dan betapa kamu akan menghina dia serta mencap jelek terhadapnya. Wa kadzalika faf'al fi jami'i uyubi nafsika fa innaka la tadri qubha uyubika min nafsika bal min ghairika famastaqbahtahu min ghairika yastaqbihuhu ghairuka minka la mahalata fala tardu li nafsika dzalika. Demikian juga kamu lakukan bila ingin tahu semua keburukan yang ada dalam dirimu, yakni lihatlah keburukan yang ada pada orang lain, karena kamu tidak akan tahu cacat dan cela yang ada dalam dirimu. Tapi orang lainlah yang lebih tahu tentang semua kekuranganmu dan cacat celamu, karena menilai dan mengkoreksi kekurangan orang lain itu lebih mudah daripada mengkoreksi kekurangan diri sendiri. Maka segala sesuatu yang kau anggap celah pada diri orang lain, maka orang lain pun akan mencelamu.
Bila sifat tercela itu ada padamu dan itu pasti, maka jangan kamu relakan sifat-sifat tercela yang ada pada dirimu. Atsani al-khulfu fil wa'di fa iyyaka an ta'ida bi syai'in wala tafiya bihi bal yambaghi ayyakuna ihsanuka ilan nasi fi'lan bila qaulin. Yang kedua, jagalah mulutmu dari mengingkari janji. Maka janganlah kamu suka menjanjikan terhadap sesuatu bila kamu tidak bisa menepatinya. Tetapi sebaiknya berbuatlah baik pada orang lain dengan bentuk perbuatan. Jangan cuma omong doang, manis di bibir saja. Fa ini tororta ilal wa'di fa iyyaka an tukhlifa illa li'ajzin aw daruratin fa inna dzalika min amaratin nifaqi wa khaba'ithil akhlaqi. Dan apabila kamu terpaksa membuat janji, maka berusahalah jangan sampai kau mengingkarinya, kecuali karena memang kamu benar-benar tidak mampu menepatinya, atau karena kamu terpaksa mengingkarinya. Karena sesungguhnya mengingkari janji itu adalah termasuk tanda-tanda orang munafik dan termasuk akhlak yang buruk. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi fahuwa munafiqun wa in shoma wa shalla. Man idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 perkara yang apabila 3 perkara ini ada dalam diri seseorang, maka dia adalah orang munafik, meskipun seseorang itu rajin puasa dan rajin sholat. Siapa saja 3 orang itu, yaitu adalah orang yang berbicara, maka dia akan berbohong. Apabila dia berjanji, maka dia akan mengingkari, dan apabila dipercaya, maka dia berkhianat. Allahu a'lam. Kaya nih, ternyata entek.